Jangan lari kau! Melanjutkan alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Ini adalah sambungan cerita dari episode 54, di mana dalam episode 54 sedang menceritakan Desa Mingkrik, yang pada saat itu desa tersebut sedang dilanda nestapa, atau sedang dilanda bencana, yaitu adanya makhluk yang memakan orang. Pada saat itu warga Desa Mingkrik pun akhirnya berbondong-bondong mengungsi, akan tetapi Sembara sebagai pendekar muda penasaran dengan makhluk tersebut. Lalu kemudian Sembara pun pada saat itu mendatangi Desa Mingkrik itu, untuk mencari tahu kebenarannya, dan ingin tahu makhluk apa, sehingga membuat resah masyarakat desa. Setelah menelusuri jalan Sembara pun akhirnya sampailah sudah di Desa Mingkrik, yang kebetulan di desa tersebut masih ada penduduk yang masih bertahan karena harta benda yang sangat banyak, dan mereka pun kesulitan untuk membawa hartanya, apabila ia ikut mengungsi seperti orang lain. Sembara pun diam-diam mengintai salah satu rumah yang masih dihuni pemiliknya. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Pak nih, kapan kita ngungsi? Kita harus lebih sayang nyawa daripada harta. Iya, Pak. Lebih baik kita pergi. Harta kan masih bisa dicari, Pak. Jangan didengar omongan Rasmi, Pak. Mi, mencari harta itu sulit. Dari muda, Bapak dan Simbok kerja keras. Setelah ngumpul, masa ia mau ditinggal begitu saja? Bukan ditinggal, yo. Barang-barang yang berharga kita bawa, seperti perhiasan, kebo, kambing. Lalu padi yang satu lumbung itu mau dibawa pakai apa? Tanaman-tanaman di sawah yang harus diairi, kita tinggal begitu saja. Betul Karyo, Bone. Kalau kita pergi, tanaman di sawah bisa mati semua. Kalau mau pergi kemana? Ke rumah Kang Sastro. Kerbau milik Kang Sastro sendiri sudah banyak. Lantas kerbau-kerbau kita mau ditaruh di mana? Pada malam itu, di tengah-tengah obrolan si pemilik rumah yang sedang mengobrolkan tentang kesulitan pengungsian. Dan ternyata, pada saat itu datanglah makhluk yang mengerikan. Dan makhluk tersebut telah membuka jendela rumah si pemilik. Tutup jendela. Walah, Dok. Pengen bojomu kuwi, Dok. Darta, kau ingin keluargamu jadi mangsaku? Mengapa kau belum juga pergi? Baik, Mbah. Baik, Mbah. Besok kami keluar mengungsi, Mbah. Katakan pada orang-orang yang masih tinggal. Suruh mereka pergi sebelum aku habisi. Iya, Mbah. Iya. Ya, ternyata memang benar. Pada malam itu makhluk tersebut akan memangsa warga. Sembara pun telah berhasil mengintai makhluk tersebut. Namun Sembara belum tahu siapa dan makhluk apa, karena makhluk itu tidak bisa dikenali wajah pelakunya. Lalu kemudian, makhluk itu pun meninggalkan rumah itu. Namun setelah melewati sebatang pohon besar ia merubah wujud yang sebenarnya. Besar kali. Bapak ini diajak ngungsi dari kemarin kok tidak mau toh, Papa. Ya begini ini sekarang akibatnya. Pok, tolong ambilkan air, Pok. Ayo ya, ini ya diminum. Ayo yang banyak. Sudah. Besok, pagi-pagi kita ngungsi. Iya yo, iya. Ya, ternyata yang membuat geger Desa Mingkrik adalah maling licik yang sakti, yang pernah disuruh Mak Lampir menculik Parida dan mencuri cambuk wasiat Sembara. Lalu kemudian maling itu pun merampok isi rumah yang sudah ditinggal ngungsi pemiliknya. Pada kali ini Sembara pun sudah jelas bahwa yang jadi kala bendana adalah Kisar Kali. Ia pun sedang menjarah isi rumah orang kaya yang telah dikosongkan ditinggal ngungsi. Nah,
Pada saat itulah si maling licik dan terbongkar rahasianya oleh Sembara. Sarkali, rupanya dia yang berbuat ulah, sehingga penduduk pada ketakutan. Dia yang beralih rupa jadi Durkala Bendana. Tertangkap kau, Sarkali. Sekarang kau tidak bisa lari lagi. Lepaskan! Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Kau salah tangkap. Aku Sembara, pemilik cambuk sakti yang kau curi itu. Sekarang kau kenal aku kan? Tidak. Aku tidak tahu cambuk sakti. Aku saudagar kaya. Jangan banyak omong, aku tidak akan tertipu lagi. Aku bukan anak kecil yang bisa kau tipu mentah-mentah. Kembalikan cambuk sakti milikku. Atau aku bakar tali ini supaya kau lenyap selama-lamanya. Ampun, Den Bagus. Ampun. Jangan, Den Bagus. Ampun. Ampun, Den Bagus. Saya tidak bersalah. Saya benar tidak tahu apa-apa tentang cambuk sakti itu. Kau tetap tidak mau mengaku? Saya tidak tahu, Den Bagus. Kalau saya tahu, saya tunjukkan. Tapi sungguh mati, saya tidak tahu. Baik. Saking kesalnya Sembara, meskipun sudah tertangkap basah, Ki Sarkali pun masih bersikukuh tetap tidak mengakui kesalahannya. Sehingga Sembara ingin menghajar dengan sebuah ajian yang dahsyat miliknya, untuk melumpuhkan maling yang ngeyel. Ampun, Den Bagus. Ampun. Ampun, Den Bagus. Ampun. Jangan. 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 Ampun. Jangan bunuh saya. Ampun. Tobat. Saya akan berikan. Saya akan tunjukkan di mana cambuk sakti itu saya simpan. Ampun. Ayo, Iya. tunjukkan tempatnya. Iya, Den. Saya tunjukkan, Den. Ya. Aduh. Baik, Den. Cepat. Ya, Den. Aduh, ampun. Ya, Den. Saya tunjukkan. Ampun. Ya, Ki Sarkali pada akhirnya mau menunjukkan tempat cambuk wasiat disembunyikan. Namun namanya maling licik ya tetap licik. Ia pun ingin mengecohkan Sembara dengan menggunakan ajian penyirepan andalannya, sehingga dapat meloloskan diri dari tangan Sembara. Namun tidak hanya meloloskan diri saja, akal iciknya pun bermacam-macam dilakukan. Ia pun sambil berjalan sambil membaca mantra aji panyirepannya, sehingga mata Sembara terasa berat dan ngaptuk. Hei, jangan lari kau. Coba sebelah sana. Mari Bu, silakan Bu. Memang benar sekali. Si maling licik Ki Sarkali pun lari mendekati komplotan mereka yang sedang berada di sebuah pasar. Ia pun memberi kode kepada kawan-kawannya, sehingga menimbulkan keributan di tempat itu. Jangan lari kau. Selanjutnya, Ki Sarkali melarikan diri ke pinggiran pantai, yang maksudnya ingin menghilang. Namun Lindu Aji terus mengejarnya, sehingga si maling licik itu tidak ada kesempatan untuk membaca mantra aji penglimunan. Dan hingga pada akhirnya terjadi pertarungan sengit Sembara dengan maling paling licik Ki Sarkali. Kau dengar? Iya, Den Bagus. Saya dengar. Ulangi lagi. Kalau kau tidak ingin mati. Tidak, Den Bagus. Saya janji. Ayo jalan. Iya. Iya, Den Bagus. Baik, Den Bagus. Ya, baik-baik. Ayo cepat. Cepat. Belum juga sampai tujuan,
tiba-tiba datanglah Lindu Aji, yang telah dikecoh oleh mak lampir, yang pada beberapa waktu lalu mak lampir jadi sembara. Nah disinilah Lindu Aji salah paham, padahal yang berpapasan adalah sembara asli. Namun Lindu Aji menganggap sembara jadi-jadian dari mak lampir. Aji, seranganmu itu berbahaya. Aku bisa celaka. Aku memang mau membunuhmu, Mak Lampir. Apa? Kau sebut aku mak lampir? Kau masih waras kan? Aku manusia. Aku tetap waras. Tanji, ini pasti ada yang tidak beres. Kau terus-terusan menyebut aku mak lampir. Cukup satu kali kau bisa mengelabui aku. Tapi seterusnya kau tidak akan pernah bisa mengelabui mataku. Nah disinilah Kisar Kali mendapat kesempatan untuk kabur, sedangkan Sembara masih berkelahi dengan Lindu Aji. Pertarungan salah paham pun masih berlanjut, padahal Sembara dan Lindu Aji sahabat setianya. Namun terkecoh dengan adanya mak lampir yang berubah wujud jadi Sembara. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Wak Bayong pun turun dari istana atas angin, karena mendapat laporan dari Yumina, murid Wak Bayong, yang pada saat itu bertarung dengan Lindu Aji. Waktu salah paham juga. Namun Lindu Aji tetap ngeyel. Di saat Yumina murid Wak Bayong menunjukkan lokasi ketemunya Lindu Aji, tiba-tiba muncul Panglima Kumbang untuk memberitahu bahwa Sembara sedang bertarung dengan Lindu Aji. Oh, kau mengagetkanku, Panglima Kumbang. Pergilah ke hutan waru. Lindu Aji berkelahi dengan Sembara. Sembara palsu atau sembara asli? Sembara asli. Ayo anak-anak. Sementara itu, sedangkan Lindu Aji masih berlanjut bertarung dengan Sembara. Tahan. Kamu keliru, Lindu Aji. Itu bukan mak lampir. Itu Sembara. Sembara asli. Benar, kau bukan Mak Lampir yang menjelma menjadi Sembara. Aku bukan mak lampir, Aji. Aku Sembara, sahabatmu. Maafkan aku. Sudah jelas. Farida dibawa mak lampir. Saya yang akan mengejar mak lampir. Berdua dengan aku. Kurang ajar. Dia lari. Orang yang bersama kamu tadi? Iya, orang itu yang mencuri cambuk saktiku. Kalau begitu kau mengejar Mak Lampir, aku mengejar Sarkali. Tidak perlu. Kalau hanya untuk mencari tempat di mana cambuk saktimu disembunyikan, aku bisa membantu kalian. Lihat. Ya, pertarungan sesama sahabat pun akhirnya berakhir, karena Wak Bayong memberitahu kepada Lindu Aji bahwa yang dihadapi adalah Sembara asli, atau sahabat karibnya. Dan kini Wak Bayong pun memberitahukan kepada Sembara bahwa cambuk wasiat telah disembunyikan di dalam gua itu. Kini Sembara pun cepat-cepat menuju ke lokasi sebelum dipindahkan oleh Kisar Kali. Namun kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode 55 ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih. Sekarang aku bebas, aman. Aku harus cepat-cepat memindahkan cambuk sakti itu sebelum Sembara mengambilnya.